saya perawat Marina. Saya yang bertugas pada shift pagi hari ini. Pak, sekarang saya ingin melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak terkait jantung dan pembuluh darah Bapak. Apakah ada masalah atau tidak? Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Mencuci tangan 6 langkah. Bagaimana Pak posisi seperti ini? Apakah Bapak sudah nyaman? Sudah. Dengan Bapak siapa? Bayu, Usianya berapa tahun Pak Bayu? 55 tahun, Alamatnya di mana Pak? Cibinong Bogor, Cibinong Bogor. Saat ini apa yang Bapak rasakan? dari dada Bu, Nyeri dada. Nyeri dadanya sudah berapa lama Pak? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nyeri dadanya timbul kalau Bapak lagi apa? Saya kerja berat, naik turun tangga, anak meja, Nyeri dadanya hilang kalau lagi apa Pak? istirahat, Pas istirahat ya. Oke, Bapak sebelumnya pernah dirawat? belum, Belum. Apakah Bapak punya riwayat darah tinggi, punya ibu, kolesterol, pasar, punya, diabetes? nggak punya, Oke. Selain Bapak, apakah ada riwayat dari keluarga atau orang tua pernah mengalami hal yang serupa dengan Bapak? nggak punya, Ya, ada ya. Bapak merokok? merokok, Eh, Kalau merokok berapa bungkus per hari Pak? 3 bungkus, 3 bungkus per hari. Bapak mantap minum minuman alkohol? iya, Apakah ada obat yang diminum selain obat darah tinggi dan kolesterol tidak ada, Oke, baik Pak, kalau begitu saya akan mulai pemeriksaan fisiknya ya Pak ya. Bagaimana Pak posisi seperti ini? Apakah Bapak sudah nyaman? sudah, Dengan Bapak siapa? Bayu, Usianya berapa tahun Pak Bayu? 55 tahun, Alamatnya di mana Pak? Cibinong Bogor, Cibinong Bogor. Saat ini apa yang Bapak rasakan? dari dada Bu, Nyeri dada. Nyeri dadanya sudah berapa lama Pak? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nyeri dadanya timbul kalau Bapak lagi apa? Saya kerja berat, naik turun tangga, anak meja, Nyeri dadanya hilang kalau lagi apa Pak? istirahat, Pas istirahat ya. Oke, Bapak sebelumnya pernah dirawat? belum, Belum. Apakah Bapak punya riwayat darah tinggi, punya ibu, kolesterol, pasar, punya, diabetes? nggak punya, Oke. Selain Bapak, apakah ada riwayat dari keluarga atau orang tua pernah mengalami hal yang serupa dengan Bapak? nggak punya Bu. Ya, ada ya. Iya, Bapak merokok? merokok, Eh, Kalau merokok berapa bungkus per hari Pak? 3 bungkus, 3 bungkus per hari. Bapak mantap minum minuman alkohol? iya, Apakah ada obat yang diminum selain obat darah tinggi dan kolesterol? tidak ada, Oke, baik Pak, kalau begitu saya akan mulai pemeriksaan fisiknya ya Pak ya.
Melakukan inspeksi dan palpasi pada keadaan umum pasien, yaitu wajah, apakah tampak pucat sianosis, tampak sesak, nyeri atau kesakitan. Mata, apakah konjungtiva pucat, sklera ikterik, garis melingkar putih atau abu-abu di tepi kornea, atau arcus senilis. Apakah terdapat santelasma, plak kuning pada kelopak mata, bibir dan mulut, apakah pucat, anemia, biru, sianosis, kering, dehidrasi, mukosa mulut, apakah sianosis, lidah, apakah sianosis, tangan, apakah kuku, clubbing finger, kuku tabuh, sianosis, dehidrasi perifer. Kemudian pemeriksaan vena jugularis. Pengukuran tekanan JVP. Posisikan pasien terlentang berbaring 45 derajat. Lihatlah ke leher pasien dari sisi kanan. Gunakan pencahayaan dengan sudut miring jika JVP sulit dilihat. Identifikasi pulsasi vena jugularis di lekuk suprasternal atau di belakang otot sternocleidomastoideus. JVP adalah ketinggian ventrikal dalam sentimeter di antara batas atas pulsasi vena dan sudut sternum. Persimpangan manubrium dan sternum pada ketinggian tulang rawan iga kedua. Identifikasi waktu dan gelombang pulsasi dan catat adanya kelainan. Hasil pengukuran JVP meningkat pada keadaan kelebihan cairan, terutama pada gagal jantung dan pada kondisi pembesaran jantung kanan. Misalnya emboli paru akut dan penyakit paru obstruksi kronis yang disebut sebagai cor pulmonal. Selanjutnya pemeriksaan pada ekstremitas bawah, apakah klien mengalami edema. Pada keadaan obstruksi, tekanan hidrostatik dalam anyaman kapiler bagian hulu dari obstruksi meningkat, sehingga cairan dalam jumlah abnormal berpindah dari vaskuler ke ruang interstisial. Karena rute alternatif yaitu limfatik dapat juga mengalami obstruksi, maka terjadi peningkatan volume cairan interstisial di ekstremitas yang menyebabkan edema lokal. Keadaan tersebut akan mengurangi volume darah efektif arteri. Meraba, ada atau tidaknya getaran trill. Trill ialah getaran yang teraba pada dinding toraks yang berasal dari terjadinya turbulensi aliran darah di dalam jantung atau saat dipompa keluar dari jantung. Turbulensi aliran darah terjadi karena adanya hambatan atau penyempitan stenosis atau bertumbukan dengan aliran darah yang membalik, regurgitasi. Jadi, trill dapat diraba pada adanya stenosis atau insufisiensi katup jantung. Mengobservasi dan meraba pulsasi point of maximal impulse. Menentukan posisi point of maximal impulse di sela iga kelima midclavicula. Luas pulsasi berdiameter 1-2 cm atau 1 jari tangan. Jika sulit teraba, minta pasien untuk miring ke kiri. Perabaan yang lebar menunjukkan kardiomegali atau pneumotoraks. Teraba menyentak tapping menunjukkan stenosis mitral.
Teraba sangat kuat dan stabil atau heaving menunjukkan hipertensi dan stenosis aorta. Melakukan perkusi pada area dada untuk menentukan batas dan ukuran jantung. Menentukan batas kanan jantung. Titik paling kanan jantung ditetapkan dengan perkusi dari arah lateral ke kanan medial sepanjang garis horizontal yang melalui titik yang terletak 2 jari di atas batas paruh hepar mulai dari ICS kelima, perkusi dari linea midclavikula kanan ke arah medial sampai terdengar suara redup. Tandai dengan ibu jari dan jangan lepaskan sementara dari tengah perkusi di ICS ketiga dari linea midclavikula kanan ke arah medial sampai ditemukan perubahan sonor dari sonor menjadi redup. Batas jantung kanan normal adalah pada garis sternalis kanan. Titik perbatasan antara bunyi sonor ke redup pada sela-sela iga ketiga, keempat, dan kelima tidak lebih lateral dari garis sternalis kanan. Kemudian menentukan titik kiri jantung atau batas kiri jantung. Perkusi dari lateral garis aksilaris anterior ke medial sepanjang garis horizontal yang melalui titik 2 jari di atas batas paru atau sepanjang sela iga kelima dan sepanjang sela iga keenam sampai didapatkan perubahan suara dari sonor ke redup. Normal batas antara bunyi sonor paru dan redup jantung adalah pada sela iga kelima 1-2 cm di sebelah medial garis midclavicularis kiri 2 dan 3. Bila batas kiri jantung lebih lateral, kemungkinan karena jantung mengalami hipertrofi atau oleh karena efusi pleura paru kanan yang mendorong jantung ke kiri. Pada hipertrofi dan dilatasi ventrikel, maka batas kiri jantung bergeser selain ke lateral juga ke bawah. Melakukan auskultasi jantung pada 4 area, yaitu area aorta, mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada ruang interkostal 2 kanan samping sternum untuk daerah aorta. Area pulmonal, mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada ruang interkostal 2 kiri samping sternum. Area tricuspidalis, mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada ruang interkostal ke-3, 4, dan 5 kiri di dekat sternum. Area mitral, mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada apeks ruang interkostal ke-4 garis midclavikula. Bunyi jantung S1 akan lebih terdengar pada area tricuspid dan mitral, sedangkan bunyi jantung S2 akan lebih terdengar pada area aorta dan pulmonal. Bunyi S1 terdengar seperti lub, sedangkan S2 terdengar seperti dub. Melakukan auskultasi bunyi jantung tambahan, yaitu bunyi jantung S3 atau galop ventrikuler, mendengarkan dengan sungkup bel stetoskop pada area mitral. Bunyi terdengar awal diastol yang terdengar kira-kira seperti lub-dub-di. Bunyi jantung S4 atau galop atrium mendengarkan dengan sungkup atau bel stetoskop pada area mitral. Bunyi terdengar saat mendekati akhir diastol sebelum bunyi jantung pertama yang terdengar kira-kira seperti delup-dup. Bunyi desir atau murmur, mendengarkan bunyi mendesir atau meniup pada permulaan, pertengahan, atau akhir dari fase sistolik atau fase diastolik. Baik Pak, terima kasih, pemeriksaannya sudah selesai. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Apakah Bapak merasa nyaman dengan posisi seperti ini? Nyaman.
Oke Pak, terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Kalau Bapak butuh bantuan, Bapak bisa pencet bel untuk memanggil kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Dokumentasi hasil tindakan. Wajah pasien tampak sesak, mata tidak terjadi sklera, ikterik, konjungtiva tidak pucat, tidak ada arcus senilis, dan tidak ada santelasma. Bibir dan mulut, tidak ada tanda-tanda anemia, sianosis, bibir tampak lembab, mukosa mulut tidak sianosis, lidah tidak sianosis. Tangan, tidak terjadi clumping finger, kuku tabuh, dan tidak terjadi tanda-tanda dehidrasi perifer. Didapatkan hasil pengukuran JVP sebesar 4+5 cm. Tidak ada edema pada ekstremitas bawah, tidak teraba adanya tril, PMI 1 meter, 1 cm. Perkusi sonor. Pada saat dilakukan auskultasi, tidak terdengar suara jantung tambahan.